Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ke pelajaran yang ketiga dari buku Sistem Cepat Belajar Bahasa Arab karya Dr. Andes Muhammad Thalib. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran yang ketiga, ad-darsus tsalisu, yaitu masuk ke pengembangan dari khobar, ya. Pengembangan dari khobar. Ya, di sini akan kita pelajari dari dua sisi, ya. Yang pertama nanti khobar yang disertai dengan naat, ya. Khobar yang disertai dengan naat. Nanti yang kedua khobar yang disertai dengan jar majrur dan dzaraf makan, ya. Jadi ini merupakan variasi dari bentuk-bentuk khobar, ya. Al-khobaru bin na'ti, khobar dengan naat. Seperti biasa kan diberikan al-amsilah terlebih dahulu, ya, contoh terlebih dahulu. Ya, silakan diperhatikan contoh-contoh yang disampaikan di buku ini. Al-amsilatu. Ya, alif ini berkaitan dengan isim mudzakkar, nanti yang ba ini berkaitan dengan isim muannas. Muhammadun wazirun mahirun. Muhammad adalah seorang menteri yang pandai atau pintar, ya. Wa abun kabirun. Dia seorang bapak yang besar. Dzalika rajulun azimun. Itu adalah seorang laki-laki yang besar. Ya, boleh agung, ya, atau besar, tidak masalah. Anta talibun mujtahidun. Kamu adalah seorang siswa yang rajin. Kamu seorang siswa yang rajin. Kemudian untuk contoh-contoh yang muannas, Hamidatu tabibatun mahiratun. Hamidah adalah seorang dokter yang pandai. Hiya ummun jamilatun. Dia adalah seorang ibu yang cantik. Tilka mra'atun 'azimatun. Ya, itu adalah seorang wanita yang besar atau yang agung. Ada sedikit catatan untuk ini, ya. Tulisan imra'ah tulisannya betul, tapi ini hamzahnya hamzah wasal, ya, sehingga sebenarnya kasrohnya tidak perlu ditulis dan cara membacanya langsung ke sini. Tilkam ro'atun, gitu, ya, bukan tilka imro'atun azimatun, tapi tilkam ro'atun azimatun, ya. Ya, sehingga tulisannya, ya, untuk tulisannya langsung nanti tilka, itu tilkam ro'atun azimatun. Ya. Dari sini, ya, langsung ke mim sukunnya, ya, langsung ke tilkam, itu tilkam, itu tilkam ra'atun azimatun, ya, tilkam ra'atun azimatun, ya, bacanya seperti itu karena ini adalah hamzah wasal. Kemudian yang terakhir, anti bintun mujtahidatun. Kamu adalah seorang anak perempuan yang rajin. Inilah variasi khobar yang disertai dengan naat. Ya, kita lihat kosakata yang ada, dan inilah keunggulan, ya, di antara keunggulan buku ini, apa yang dijadikan contoh kosakatanya dilampirkan, ya, sehingga bagi kita yang belum tahu bisa langsung lihat, oh ini
Jamilatun artinya cantik, mujtahidun atau mujtahidatun artinya rajin, jamilun artinya bagus ya, kalau laki-laki ya bisa makna cakep gitu ya, atau tampan gitu. Rojulun seorang laki-laki, imro'atun seorang wanita, atau bibatun dokter perempuan gitu. Itulah makna dari kosakata yang ada. Kita lihat keterangan ya. Ambillah salah satu kalimat pada contoh-contoh di atas untuk dibuat skemanya agar lebih mudah memahami pelajaran ini. Ya, kita ambil sebagai misal ya, misalnya ya kita ambil untuk muzakarnya satu contoh ya, dan untuk muannasnya juga satu contoh untuk mewakili gitu. Adapun yang lainnya nanti tinggal dikiaskan. Yaitu kita ambil yang Muhammadun wazirun mahirun. Muhammad adalah menteri. Ya. Muhammad adalah seorang menteri yang pandai. Ya, seorang menteri yang pandai. Maka skemanya adalah dari kalimat ini yang merupakan mubtadanya lafadz Muhammadun. Dan dia jenisnya mudzakkar. Sedangkan khobarnya adalah wazirun mahirun. Ya, kita ngikuti yang ada di sini, tidak masalah ya untuk kita awal-awal supaya lebih mudah dalam memahami. Ya, meskipun ada skema yang lain ya, tapi kita akan sampaikan yang ada di sini. Ya, di sini wazirun mahirun itulah khobarnya berupa wazirun dia man'utun. Man'ut artinya lafadz yang disifati. Mahirun na'tun artinya sifat. Dua-duanya jenisnya muzakkar, muzakkar. Jadi wazirun ini yang disifati. Mahirun bentuk sifatnya. Ya, Muhammad adalah menteri yang, gitu kan, menteri yang pandai. Ya, berarti menteri atau wazirun dia lafadz yang disifati. Dan mahirun merupakan sifatnya. Ya, di sini khobarnya adalah variasi antara sebuah man'ut yang diikuti na'at. Kemudian ada hamidatu tabibatun mahiratun. Hamidah adalah dokter perempuan yang pandai. Ya, skemanya hamidatu dia mubtadanya, tabibatun mahiratun berupa dia khobarnya berupa man'utun dan na'tun. Man'utun dan na'tun. Tabibatun man'ut yaitu yang disifati, mahiratun adalah na'at yaitu sifatnya. Hamidah, dokter yang gitu kan. Kalau ada yang berarti inilah sifatnya. Dokternya yang disifati, mahiratun yang pandai itu dialah sifatnya. Dan ini jenisnya mu'annas. Tabibatunnya mu'annas, mahiratunya juga mu'annas. Ya. Ana ulangi. Muhammadun wazirun mahirun. Muhammad mubtada, wazirun mahirun khobar. Khobarnya berupa man'ut dan na'at. Dua-duanya berjenis mudzakkar. Hamidatun tabibatun mahiratun. Hamidatun mubtada, tabibatun mahiratun khobar. Khobarnya berupa man'ut na'at. Jenis keduanya berjenis mu'annas. Kita lihat penjelasannya. Ya, penjelasan yang disampaikan di buku ini. Khobar dengan na'at yaitu khobar yang terdiri dari dua kata. Yang kata yang pertama berupa man'ut yaitu si empunya sifat atau yang disifati, dan kata yang kedua berupa na'tun atau na'at yaitu sifatnya. Khobar yang terdiri dari na'at dan ma'ut haruslah sesuai antara isim yang menjadi man'ut dengan na'atnya. Ya, bila man'utnya mudzakkar, maka na'atnya juga harus mudzakkar. Dan bila man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas pula. Intinya apa? Intinya yang namanya na'at dia selalu mengikuti man'utnya. Kalau mudzakkar ikut mudzakkar, kalau mu'annas juga ikut mu'annas. Ya, contohnya tadi di atas. Ya, ringkasan al-qawaidu, kaidah-kaidah. Khobar dengan na'at yaitu khobar yang terdiri dari dua kata. Yang pertama man'ut atau yang disifati, dan yang kedua na'at atau sifat. Bila man'utnya mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar, dan bila man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas pula. Itulah untuk pembahasan yang pertama. Semoga
bisa difahami. Bagi yang punya catatan atau hal-hal yang perlu ditanyakan, ditulis dulu, dicatat ya. Nanti di jadwal kita tanya jawab bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, masih tentang pengembangan dari khobar. Al-khobaru bil jari wal majruri au bil dzarfil makani. Ya, khobar dengan jar majrur dan dzaraf makan. Dzaraf makan itu kata keterangan tempat. Ya. Akan disampaikan di sini al-amsilah, contoh-contoh. Ya, contoh-contoh. Bagian pertama yaitu alif. Ini yang berkaitan ya dengan jar dan majrur. Bagian yang kedua yaitu ba yang berkaitan dengan dzaraf makan. Ya. Yang namanya jar dan majrur itu adalah sebuah huruf jar dan lafadz yang dijarkan olehnya. Dikatakan huruf jar karena dia mempengaruhi lafadz setelahnya menjadi majrur atau menjadi jar atau kasrah. Ini. Contoh ini, fi al-fasli, fil fasli. Kenapa dibaca kasrah? Karena didahului oleh fi. Sehingga fi namanya huruf jar. Dan al-fasli namanya majrurnya. Fi masjidin, ya tidak mungkin fi masjidun. Alal maktabi, tidak mungkin alal maktabu. Itu. Ila suqi, tidak mungkin ila suqu. Lil jami'ati, tidak mungkin lil jami'atu. Min daqiqin, ya tidak mungkin min daqiqun gitu ya. An aliyin. Ya, ini. Jadi huruf jarnya ini fi ala ila ya. Ini lam, ini min an, ini contoh-contoh atau sebagian dari huruf jar. Kita lihat contoh yang ada di sini. Al ustadzu fil fasli. Pak guru berada di kelas. Ya. Kadang ya diterjemahkan di dalam atau di, itu tergantung lebih luasnya yang mana gitu. Pak guru ada di kelas. Umaru fi masjidin. Umar ada di masjid. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu berada di atas meja. Al-ummu ila suqi. Ibu ke pasar. As-sayyaratu lil jami'ati. Mobil itu milik universitas. Al-khubzu min daqiqin. Roti itu dari tepung, maksudnya dibuat dari tepung. Al-hadisu an aliyin. Hadis itu berasal dari Ali. Ini contoh yang versi jar majrur. Kemudian yang kedua versi dzaraf makan. As-sallatu wara'a baitin. Keranjang itu di belakang rumah. Al-masjidu amamal jami'ati. Masjid itu di depan universitas. As-suqu janibal madrasati. Pasar itu di samping sekolah. As-sama'u fawqal ardi. Langit di atas bumi. Al-hirru tahta kursiyin. Al-hirru tahta kursiyin. Kucing atau kucing jantan itu di bawah kursi. Itulah al-amsilah yang ada. Ya, silahkan nanti diulang-ulang dan dipahami maknanya. Gitu. Kita lihat kosakata makna mufradati. Ya. Ya, di sana ada al-faslu kelas, al-maktabu meja tulis, as-suqu pasar, al-khubzu roti, daqiqun tepung, ala di atas, li milik atau bagi atau untuk, an dari, min juga dari, as-salatu keranjang. Kemudian masih ada ya kosakata lagi. Al-hadisu hadis fi di atau di dalam, al-hirru kucing jantan, al-kursiyu kursi, wara'a di belakang, amama di depan, al-baitu rumah, as-sama'u langit, al-ardu bumi, janiba samping, fauqa di atas, tahta di bawah. Nah, kita lihat keterangannya. Ambillah salah satu kalimat pada contoh kelompok alif di atas untuk dibuat skemanya agar lebih mudah memahami pelajaran ini. Ya, kita ambil
Misalnya kalimat al-ustadzu fil fasli, Pak Guru di kelas, atau Pak Guru di dalam kelas, atau Pak Guru berada di kelas. Ya, terjemah itu tergantung nanti bagaimana lebih enaknya didengar ya, lebih luasnya bagaimana. Kemudian kita lihat skemanya. Pada kalimat ini yang merupakan mubtada ini yang al-ustadzu ini mubtadanya. Dan khobarnya berupa huruf ini. Fi ini adalah al-jaru, artinya huruf jar. Dan al-fasli namanya al-majruru, yaitu lafadz yang dijarkan oleh huruf jar. Fil fasli, dua ini dialah khobarnya. Ya, ini variasi khobar yang berikutnya adalah ini, yaitu khobar berupa huruf jar dan majrurnya, atau al-jaru wal majruru. Gitu. Kita lihat penjelasannya. Khobar pada kalimat di atas terdiri dari dua kata. Yang pertama ialah al-jaru. Ya, jimnya panjang yang betul ini tulisan al-jaru ini tulisan yang betulnya. Atau disebut juga harful jari. Ya boleh dengan istilah harful jari atau langsung seperti ini. Al-jaru artinya harful jari, huruf jar. Dan yang kedua adalah al-majruru atau disebut juga ismun majrur. Ya, jadi pada kalimat ini khobarnya berupa apa? Huruf jar dan isim yang dijarkan olehnya. Harful jari atau huruf jar dalam tata bahasa Indonesia hampir sama dengan kata depan ya, seperti pada, kepada, dari, di, kemudian dalam dan lain-lain. Harful jari itu banyak ya, tapi dalam pelajaran kita ini atau pelajaran kita sekarang ini kita cukupkan beberapa kata saja. Ada fi, ala, ila, li, min, dan an. Ya kalau semuanya ya ada banyak ya, ada sampai 20 itu kalau mau semuanya ya. Tapi yang namanya belajar itu perlu bertahap. Ya. Kemudian isim yang terletak setelah huruf jar harus dibaca majrur. Dan salah satu tanda baca majrur adalah kasrah. Sehingga kalau kita jumpai lafaz-lafaz setelah huruf jar tersebut pasti dibaca majrur. Contoh a'udzu billahi itu kan, billahi minasyaitona atau minasyaitoni atau minasyaitonu. Ya maka minasyaitoni. Kenapa kasroh? Karena ada min itu. Min itu huruf jar. Minasyaitonir rajim. Bismillahi itu. Bisminya dibaca jar karena ada huruf jar berupa ba di situ. Ya. Minal jinnati itu kan, bukan minal jinnatu tapi minal jinnati wannas. Ya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa itu misalnya. Itu. Kemudian ambillah salah satu kalimat pada contoh kelompok ba di atas untuk dibuat skemanya. Misal kita ambil yang ini. As-salatu wara'a baitin. Keranjang itu di belakang rumah. Gitu. As-salatu ini mubtadanya ini. Ini mubtadanya as-salatu. Jadi mubtadanya cuma ini. Sedangkan khobarnya kalimat wara'a baitin. Ini khobarnya. Dan wara'a itu adalah zarful makan. Kata keterangan tempat di belakang itu berkaitan dengan tempat. Dan baitin majrur ba'da dzarfi. Dia dijer karena terletak setelah dzaraf atau lebih tepatnya karena dia sebagai mudhaf ilaih ya, nanti ada pembahasan khusus yaitu tentang mudhaf ilaih. Artinya gini ya, kalau ada ya dzaraf makan maka setelahnya ya pasti dijer gitu aja ya. Setelahnya pasti dijer sehingga disebut dengan majrurun ba'da dzarfi, dijer karena terletak setelah dzaraf. Jadi kesimpulannya di sini mubtadanya adalah ini as-salatu, khobarnya adalah wara'a baitin berupa dzaraf makan dan isim yang dijarkannya. Kemudian khobar pada kalimat di atas ya kita lihat penjelasannya ya, terdiri dari dua kata. Yang pertama ialah dzarful makan, artinya kata keterangan tempat, dan yang kedua ialah tempatnya. Ya, isim yang terletak sesudah dzarful makan, huruf akhirnya dibaca jar dan salah satu tanda jar adalah kasrah. Ya, sehingga tadi waro'a baitin ya, seperti itu. Ya, waro'a baitin.
Bukan baitun, bukan baitan, tapi wara'a baitin. Ya, karena dia terletak setelah dzaraf makan. Kemudian dzarful makan dalam bahasa Indonesia serupa dengan kata keterangan tempat. Misal bawah, atas, samping, dan lain-lain. Ya, bawah, atas, samping, depan, belakang, itu yang berkaitan dengan tempat. Isim yang terletak setelah dzarful makan ada kalanya berupa isim ma'rifah, ismul ma'rifah, dan ada kalanya ismun nakirah. Ya, ada kalanya berupa isim ma'rifah dan ada kalanya isim nakirah. Ya, contohnya as-sallatu wara'a baitin. As-sallatu wara'a baitin al-hirru tahta kursiyin. Ya, ini dua-duanya masih berupa isim nakirah. Ya, kedua contoh di atas merupakan isim nakirah. Wara'a baitin. Ini baitin nakirah karena tanwin itu. Tahta kursiyin. Kursiyin juga nakirah. Sedangkan yang berupa isim ma'rifah adalah seperti contoh di bawah ini. Ya, kita lihat yaitu pada kalimat yang as-sama'u fawqal ardi. Ini al-ardi dia adalah isim ma'rifah. Al-masjidu amamal jami'ati. Al-jami'ati ini juga isim ma'rifah. Apa tandanya ini? Tandanya ada alnya ini ya, ada alnya itu menunjukkan isim ma'rifah. Perhatikan perbedaan pengertian kedua macam susunan kalimat tersebut seperti di bawah ini. Ya, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Ya. As-sallatu wara'a baitin. Ya. As-sallatu wara'a baitin. Keranjang itu ada di belakang salah satu sebuah rumah ya, karena di sini menggunakan nakirah bersifat umum. Nakirah itu artinya umum. Tandanya sebuah lafaz ketika dia pakai tanwin ya, dengan catatan bukan lafaz yang ma'rifah ya, karena kadang ada ma'rifah tapi pakai tanwin. Ya. Misal nama orang Muhammad jadi Muhammadun itu ma'rifah. Itu ma'rifah ya. Kemudian al-masjidu amamal jami'ati. Masjid itu ada di depan universitas tersebut atau universitas itu. Ini al-jami'ati ini adalah contoh yang ma'rifah. Kemudian dzarful makan selalu dibaca nasab dan tanda nasabnya ialah fathah. Sehingga bacaannya wara'a, amama, ini nanti ada tahta itu kan, janiba gitu. Itulah dzarf makan ya, sehingga di fathah. Bila mana dzarful makan tidak didahului oleh huruf jar, artinya selama dia tidak didahului oleh huruf jar, kecuali kalau ada huruf jarnya ya jadi kasroh ya. Contoh ini, Ahmadu ila wara'il baiti. Nah, karena ada ila maka jadi wara'il baiti. Aisyatu fi amamil jami'ati. Ya, karena fi-nya dilampirkan maka jadi amami. Ya. Nah, kemudian kawaid ringkasan ya, kaidah-kaidah sebagai kesimpulan atau sebagai ringkasan. Yang pertama, khobar dengan al-jar wal majrur, yaitu khobar yang terdiri dari dua kata. Yang pertama huruf jar dan yang kedua isim yang dijarkan atau ismun majrur. Kedua, khobar dengan dzarful makan, yaitu khobar yang terdiri dari dua kata. Yang pertama dzarful makan dan yang kedua ismun majrur. Karena terletak setelah dzarful makan. Itulah kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Yang berikutnya ada tadribat. Ya, tadribat ini sebenarnya lebih mengacu ke latihan, ya, tapi bersifat lisan gitu. Ya, sehingga nanti ya setiap kita harus aktif ya, silakan latihan yang ada itu ditunaikan. Ya, meskipun tidak distorkan misalnya bisa dengan koreksi mandiri nantinya ya. Kita lampirkan kunci jawaban kemudian dikoreksi dicocokkan. Mana yang belum paham silahkan ditanyakan ya, semoga kita bisa memberikan jawabannya. Ya. Tadribatun al-awwalu al-ustadzu fil baiti. Ini tinggal disambung aja. Al-ustadzu 'alal kursi, al-ustadzu ilal jami'ati, al-ustadzu minal masjidi. Asani
Al-mudarrisatu, ya. Al-mudarrisatu fil fasli, al-mudarrisatu ilal jami'ati, al-mudarrisatu ala sariri, al-mudarrisatu minal maktabati. Kemudian as-salisu as-suqu, as-suqu wara'a jami'atin, as-suqu amama masjidin, as-suqu janiba baitin. Yang keempat, ar-rabi al-kahrobaiyu. Nah, di sini lafaz-lafaz yang baru dikasih lampiran ya, terjemah di sini. Al-kahrobai, lampu listrik ya. Kalau tadi asarir, dipan atau tempat tidur. Al-sakfu atap, adulab lemari, al-maktabatu perpustakaan. Al-kahrobaiyu fawqal maktabi, al-kahrobaiyu tahta saqfi, al-kahrobaiyu fawqad daulabi. Ya, fawqad daulabi. Daulabu lemari, karena ada fawqad daulabi. Gitu. Itulah untuk latihannya nanti seperti itu. Ya, sengaja bacakan semua untuk latihan ya. Nanti tinggal ditirukan saja. Tinggal ditirukan ya kan, itu adalah tadribat untuk membiasakan ya. Kemudian ada tamrinat ya, ulangan. Ini dengan dikerjakan gitu ya. Tertulis saja nanti dicocokkan. Tulislah mubtada dari khobar pada kalimat-kalimat di bawah ini. Ini khobarnya, tugasnya yaitu mengisi dengan mubtada yang sesuai ya. Titik-titik ini fil fasli, titik-titik alal maktabi gitu. Nah, kemudian nomor 3 sampai nomor 5 itu silakan diisi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, buatlah kalimat dari kata-kata yang tersusun di bawah ini. Gitu. Ini urutannya ya, urutannya masih acak ya, silakan dibetulkan ya, dibetulkan. Kita kasih contoh nomor 1 gini. Ada al-fasli, ada amama, ada as-saburatu. Maka menjadi as-saburatu amamal fasli. Ya, seperti itu ya. Ya, sambil difahami maknanya itu. Silakan disempurnakan sampai nomor 5. Kemudian yang nomor 3, buatlah skema dari kalimat-kalimat di bawah ini ya. Contoh gini. Umaru fi masjidin, Umaru mubtadaun, fi harfu jarrin, masjidin ismul majrur, kemudian fi masjidin khobarun. Ya, contoh kedua, Muhammadun tilmidun mujtahidun, Muhammadun mubtadaun, tilmidun man'utun, mujtahidun na'tun, kemudian tilmidun mujtahidun khobarnya. Ya. Kemudian itu latihannya nomor 1 sampai 5 untuk dibuat skema ya, dengan membiasakan membuat skema, insya Allah akan lebih masukkan pemahaman ke dalam hati kita, insya Allah. Ya, di situ ada lampiran ya, kosakata, ada asaburatu pantulis, nasyitatun rajin, qutnun kapas ya. Kemudian ada an-najmu ya, an-najmu bintang gitu. Ini qutnun ya, harusnya tanwin itu karena tanfaal ya. Jadi silakan disempurnakan qutnun ini kapas gitu. Ya. Demikian ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pelajaran yang ketiga, yaitu masih pengembangan tentang apa? Tentang khobar, yaitu dari dua sisi. Ada khobar yang berupa man'ut dan na'at, ada khobar yang berupa huruf jar ataupun dzaraf makan. Ya, semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.